Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 87. Surprise pacar berondong. Karena Aiden tidak bisa mengikuti acara surprise yang direncanakan Hana dan Naila, Aiden pun memutuskan untuk memberikan surprise sendiri kepada Caca. Bukan sendiri deh, ralat. Aiden ditemani Lira mendatangi rumah Caca siang itu. Surprise! Bagi Aiden saat Caca membuka pintu rumahnya. Aiden, ucap Caca tidak percaya. Bagaimana bisa Aiden tahu rumahnya? Dan ini dia membawa sebuah buket bunga mawar putih dan sebuah kotak berwarna pink. Membuat Caca terkejut, namun juga terkekeh. Happy birthday tante, ucap Aiden. Ya Allah, tante kok ngerasa lagi dikasih surprise ya sama pacar tante? Ucap Caca, terkekeh. Aiden gak telat ngucapinnya kan? Katanya lagi. Makasih ya ganteng, ucapnya Caca lagi, lalu menerima bunga dan kotak yang Aiden bawa. Gak telat kok, ayo masuk dulu, ajaknya. Aiden datang ke rumah Caca bersama Mbak Lira. Aiden mendapatkan alamat Caca dari Jenar kemarin, sebelum Jenar pergi keluar kota. Aiden, dia siapa? Tanya Caca, menunjuk Lira. Oh, ini Mbak Lira, dia fansnya Aiden. Jawab Aiden sok cool. Seperti biasa, membuat Lira dan Caca terkekeh. Pantes aja kamu selalu disebut anak tuyul ya. Ternyata tingkat kenarsisan kamu akut banget, kata Lira mencibir. Mbak Lira yang cantik, tapi masih cantikan Tante Jenar dan Tante Caca. Aiden itu bukan narsis, tapi jujur, kata Aiden. Ya, serah dah, ucap Lira. Oh ya, Mbak Caca, selamat ulang tahun ya. Dan salam kenal dari saya, Lira. Pacarnya Dilan Wang, ucap Lira, memperkenalkan dirinya. Astaga, kayaknya lo udah ketularan sama Aiden. Ha! Caca merasa terhibur dengan kedatangan Aiden dan juga Lira ke rumahnya. Oh ya, gimana kalau kita jalan-jalan yuk? Tante bosen nih, kata Caca. Kuilah mbak, Lira juga bosen dari tadi ngikutin anak tuyul, kata Lira, membuat Aiden menatapnya dengan tajam. Mbak Lira tuh, anak kun-kun, kata Aiden cemberut. Akhirnya, mereka bertiga pergi dengan menggunakan mobil yang dibawa Aiden dan Lira tadi. Satu yang membuat Caca kagum dengan sosok Lira. Selain memiliki paras cantik dan gampang berbaur, Lira juga sangat pandai. Bahkan, ia bisa menyetir mobil. Lo udah lama ya, Ra, kerja di rumah Aiden? Tanya Caca. Saat ini, mereka sedang makan di salah satu kafe yang ada di mall itu. Sebelum mereka menonton film dan bermain, mereka mengisi perut dulu. Belum lama mbak. Hehe, belum ada sebulan, jawab Lira
sambil menyeruput jus jeruknya. Umur lo berapa sih? Tanya Caca lagi. 19 tahun, Mbak. Jalan 20. Jawab Lira. Oh, kita seumuran. Jangan panggil Mbak ah, kesannya gue kayak tua banget, kata Caca terkekeh. Oke deh Mbak. Caca, kata Lira senang. Nanti kapan-kapan ikut gabung deh ya. Kalau libur kerjanya, lo pasti udah kenal Jenar kan? Nah, gue punya 2 temen lagi yang gak kalah asik, kata Caca bersemangat mendapat teman baru. Kayaknya asik kalau kita ngumpul berlima, katanya lagi. Emang Mbak, kamu nggak malu temenan sama pembantu? Tanya Lira sedikit lirih. Ngapain sih? Biasa aja lagi. Gak usah malu lo juga. Santuy aja temenan sama kita mah, kata Caca santai. Tante-tante, kalau udah ngobrol begini ya, ada cowok ganteng, dianggurin, kata Aiden bersedekap dada dan cemberut. Hehehe, maaf sayang, udah selesai belum makannya? Tanya Caca. Kuy, kita nonton, abis itu kita main, sambungnya. Setelah perdebatan panjang antara ketiga anak manusia itu, mereka akhirnya menonton film horor. Padahal Aiden maunya menonton yang genre romantis. Tapi Caca bersikeras menolaknya. Dan akhirnya, saran dari Lira adalah horor. Caca menghabiskan waktu seharian bersama Lira dan Aiden. Caca merasa terharu dan bahagia atas kejutan dari Aiden. Bagaimana bisa bocah 9 tahun memberikannya kado dan bunga? Astaga, gue berasa punya pacar berondong, batin Caca. Keesokan hari setelah pulang dari kampus, Caca yang merasa lelah langsung merebahkan tubuhnya di kasur dan tertidur hingga hari gelap. Hais, cibirnya saat melihat jam sudah pukul 10 malam. Caca pun dengan perlahan keluar kamarnya dan mencari makanan di dapur, namun tidak ada. Caca sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Karena ulah siapa lagi memangnya, kalau bukan sang mama yang baik hati itu. Caca pun membuka matanya saat merasa perutnya Demo minta diisi. Caca yang tidak mau membangunkan ART langsung kembali ke kamarnya dan mengambil kunci serta dompetnya, lalu keluar mencari makanan. Dasar, perut gak ada akhlak emang, jam segini minta diisi, gerutu Caca sambil mengendarai motornya. Itu kok kayak Om Dimas ya, ucap Caca saat melihat Dimas tengah memarkir mobilnya di pinggir jalan. Caca pun akhirnya memberhentikan motornya, tepat di depan mobil Dimas. Kenapa Om? Tanya Caca membuka helmnya. Ngapain kamu? Tanya Dimas tak suka. Keluyuran jam segini, mau kemana? Tanyanya lagi dengan ketus. Laper, ucap Caca mengelus perut ratanya. Om kenapa marah-marah sama mobil? Emang mobilnya udah nyakitin Om? Katanya lagi. Mogok, kata Dimas pendek. Lalu kembali mengutak-atik HP-nya. Caca punya kenalan bengkel the best deh. Kalau Om mau, Caca bisa panggilin orangnya buat jempol mobil Om. Tawar Caca. Jam segini bisa langsung ke sini? Tanya Dimas.
Bisa lah kalau Caca yang manggil mah, katanya yakin. Mau nggak? Sambungnya. Akhirnya, Dimas pun menerima tawaran Caca. Sekitar 20 menit, orang suruhan bengkel langganan Caca datang. Gue kira mobil elo, Ca, kata tukang bengkel. Punya temen gue, Bang Al, jawab Caca mendekat. Si Frozen masih aman kok, sambungnya. Kalau aman, kenapa lo pakai si Jago? Tanyanya lagi. Hehe, mager ngeluarinnya. Lagi, tadi kan kuliah sama si Jago. Si Frozen udah beberapa hari nggak keluarin, kata Caca. Lo tuh perempuan, Cah. Jangan kebiasaan kemana-mana sama si Jago. Bawa Frozen aja lebih aman, kata Aldo. Ribet, Bang, jawab Caca. Aldo mendesah pelan, lalu segera melihat keadaan mobil Dimas. Sedangkan Dimas hanya diam, menatap Caca dan Aldo, yang sedari tadi asik mengobrol, dengan tatapan yang sulit diartikan. Wah, ini mah harus nginep, Bang, ucap Aldo kepada Dimas. Gimana kalau saya bawa aja dulu mobilnya? Nanti bisa kok dianterin langsung ke alamat abangnya langsung, katanya lagi. Santai aja Om, gak bakal dibawa kabur kok mobilnya. Lagi juga Caca tahu tempatnya. Caca udah langganan kalau si Jago atau Frozen ngadat, pasti larinya ke sana terus, ucap Caca menjelaskan. Namun malah semakin membuat Dimas bingung. Terserah dah, tapi kira-kira berapa lama? Tanya Dimas pasrah. Paling 2 harian, jawab Aldo. Ini kartu nama saya. Kalau abang mau melihat untuk memastikan, silahkan datang ke sana. Ini mobilnya nanti saya ambil pakai derek, ucap Aldo lagi. Gue balik dulu, Cah. Baik-baik loh, jangan kelayapan aja, kata Aldo menepuk bahu Caca lalu pergi. Om, panggil Caca mendekati Dimas yang sedang mengutak-atik HP-nya. Kenapa? Tanya Dimas. Om gak ada cita-cita pengen raktir Caca gitu? Ucap Caca yang memasang wajah imutnya. Enggak, jawab Dimas ketus. Om jangan galak-galak napa? Nanti tambah tua loh, kata Caca menggoda. Ayolah Om, Caca lapar banget nih, katanya lagi, sambil mengelus perutnya. Ya udah, sana makan, kata Dimas jengah. Traktir kek Om. Om jadi orang tidak tahu berterima kasih banget sih. Udah ditolongin bidadari cantik begini. Kagak usah mahal-mahal Om. Pecel lele aja tuh yang di ujung jalan. Caca udah seneng banget. Beneran deh, asal sama Om ganteng, kata Caca panjang lebar sambil tersenyum. Dimas pun merogoh dompetnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu memberikannya kepada Caca. Namun Caca hanya diam. Ini, ambil, makan sana sendiri, kata Dimas, terus menyodorkan uangnya kepada Caca. Gak mau, kata Caca. Ayo Om, temenin Caca makan juga, kata Caca, menarik tangan Dimas dan menuntunnya ke motor. Om bisa kan naik motor? Tanya Caca. Tapi aku gak lapar, Cah, kata Dimas geram. Ya udah gak usah makan, temenin aja. Caca jamin Om pasti ngiler dan ikutan makan, kata Caca, terus mendorong tubuh Dimas agar menaiki motornya. Dengan terpaksa, Dimas pun akhirnya membonceng Caca.
menuju rumah makan yang dimaksud Caca. "Kamu serius makan di sini?" tanya Dimas, memandang sekelilingnya. "Iya, enak tahu di sini tuh. Om harus nyobain," kata Caca, lalu segera turun dari motornya. Dimas dan Caca duduk di salah satu meja yang berada di tenda pinggir jalan itu. Bertepatan gerimis datang menemani malam yang semakin kelabu ini. "Mas, aku mau lele satu, bebeknya satu, sama ayamnya satu ya. Bakar semua. Bebeknya goreng aja," ucap Caca, memesan makanannya. "Ah, iya, jangan lupa kol gorengnya," sambungnya. "Banyak juga ya makan kamu," ucap Dimas heran. Padahal tubuh Caca kecil, namun makannya banyak juga ternyata. Setelah beberapa saat, makanan datang. Caca pun langsung menyantapnya dengan nikmat, membuat Dimas diam-diam menelan salivanya. "Ah," ucap Caca, menyuapi Dimas menggunakan tangannya, membuat Dimas mengernyitkan dahinya. "Buruan cobain." "Ah," katanya lagi. Dan Dimas pun membuka mulutnya, lalu mengunyahnya perlahan. "Gimana?" tanya Caca, antusias. "Enak kan?" katanya lagi. Lumayan," kata Dimas sambil mengunyah makanannya. Lagi," kata Caca. Akhirnya, Caca menyuapi Dimas dengan tangannya, hingga tanpa sadar mereka sampai nambah porsi lagi. Membuat siapa saja yang melihat mereka mengira bahwa mereka adalah pasangan kekasih. Namun Dimas belum menyadari semua itu. Caca pun tersenyum senang, dalam hatinya bahagia dengan kedekatan ini. Setelah selesai, Dimas mengantar Caca pulang. Lalu, ia membawa motor Caca pulang ke rumahnya. Awalnya, Dimas tidak mau membawa motor Caca. Ia akan memesan taksi online. Namun Caca memaksa dan mengatakan bahwa taksi online bahaya bila tengah malam. Takutnya malah kena rampok dan lain sebagainya. Entahlah, itu tipu Caca. Namun Dimas percaya saja. Bersambung.